Halo, perkenalkan namaku Rafli. Halo, namaku Sohib. Perkenalkan, nama aku Alisa. Hai, nama aku Nabila. Halo, aku Maira. Halo, aku Moni. Halo, perkenalkan, nama aku Hasna. Aku Naya. Halo, perkenalkan, nama aku Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang merupakan pegawai negeri sipil mengenai peraturan daerah keagamaan yang berlaku di Kalimantan Selatan. Sekarang kami sedang bersama dengan narasumber, yaitu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Mufina, guru BK di SMA Negeri 3 Banjarmasin. Oke, baik Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada Ibu. Saya mohon untuk dijawab. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah Anda tahu tentang dengan adanya peraturan daerah yang bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan, dan menurut Anda apakah perda tersebut perlu diterapkan? Seperti yang saya ketahui di Kalimantan Selatan, terdapat beberapa perda yang bernuansa keagamaan. Perda ini biasanya berakar pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat mayoritas di daerah tersebut, terutama Islam. Menurut saya, perda yang perlu diterapkan adalah perda yang menganut tata cara berpakaian sesuai nilai-nilai keagamaan, larangan berjudi dan minuman-minuman keras, hingga ada aturan waktu operasional jam hiburan malam. Oke, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu ada pertanyaan kedua, menurut Anda apakah perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi? Iya, mengingat Indonesia memiliki negara yang banyak agama, penerapan perda ini belum sesuai dengan prinsip dan hak asasi manusia serta konstitusi. Perda ini bisa dipandang terlalu mengatur kehidupan pribadi dan kebebasan beragama, seperti pembatasan kegiatan tertentu di luar ibadah. Bagi sebagian orang, aturan ini bisa dianggap membatasi kebebasan individu, terutama bagi mereka yang tidak beragama Muslim. Terima kasih atas jawaban pertanyaan keduanya Ibu. Kali ini saya akan menyebutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah Anda setuju bahwa perda keagamaan dapat menimbulkan konflik politik dan hukum? Dan bisa minta tolong dijelaskan. Setuju. Perda yang berbasis keagamaan dapat berpotensi menimbulkan konflik politik dan hukum. Beberapa contoh konflik politik yang melibatkan perda berbasis keagamaan di Indonesia: ada perda larangan minuman keras. Beberapa daerah seperti kota Tasikmalaya, kota Banjarmasin seperti kita menerapkan perda yang melarang penjualan minuman keras. Yang menjadi konflik adalah sebagian masyarakat menganggap sebagai upaya menjaga nilai-nilai agama dan budaya lokal. Namun pelaku usaha sebagai masyarakat menganggap aturan ini berdampak negatif terhadap ekonomi mereka. Oke, karena Ibu setuju kalau perda keagamaan ini dapat menimbulkan konflik politik dan hukum, maka bisa berikan solusi dalam mengatasi konflik politik dan hukum yang timbul dari penerapan perda tersebut. Oke. Menurut saya, pemerintah daerah dalam pembuatan perda perlu melibatkan masyarakat dalam proses perancangannya. Hal ini akan mengurangi potensi konflik antar masyarakat dan
Jika ada perda yang mengatur konflik ibadah atau nilai ritual agama tertentu, perlu ada pertimbangan terhadap konflik agama dan bagaimana kebijakan tersebut tidak mengganggu kebebasan beragama mereka. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Mukminah selaku narasumber di wawancara kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak lagi karena telah memberikan meluangkan waktu untuk diwawancara ini. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Sohib dan teman saya Rafli. Sekarang kami berada di kantor pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sekarang kami bersama Bapak Kepala Bidang Pariwisata Pak Emil dan Kepala Bidang Olahraga Ibu Nisa. Baik Bapak dan Ibu, saya mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan? Dan apakah perda tersebut perlu diterapkan pada saat ini? Baik, terima kasih Sohib ya. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara perda yang bernuansa keagamaan, tentu saja salah satunya adalah perda nomor 13 tahun 2003 tentang larangan kegiatan bulan Ramadan. Baik, kalau Ibu? Sama halnya yang saya ketahui, yaitu di Kota Banjarmasin, karena itu perda Kota Banjarmasin, otomatis kan itu Kota Banjarmasin, yaitu yang nomor 13 seperti disampaikan oleh Pak Emil tahun 2003, yaitu terkait tentang larangan selama bulan Ramadan. Jadi larangan ini emang sudah dari dulu sudah ada ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban pertama tadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak dan Ibu, apakah perda ini sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan hak konstitusi? Baik, terima kasih karena saya lagi. Kalau kita bicara dengan hak atau konstitusi, tentu saja pada saat kita merancang suatu undang-undang perda itu tidak langsung serta-merta keluar. Tentu saja itu harus melihat aspirasi dari masyarakat. Jadi tentu saja dari konstitusi, dari 13, kemudian dari satunya hak asasi itu juga sudah jelas. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang tadi diajukan. Nanti dilanjutkan dengan teman saya. Jadi ulun mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah menurut Bapak dan Ibu perda keagamaan dapat menimbulkan konflik hukum dan politik? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang dibilang susah, dibilang tidak juga susah. Tapi baik kita sikapi sama-sama. Yang namanya produk hukum itu pastilah ada pro dan kontra. Tapi kalau kita memahami persepsi ini dengan tugas, harusnya tidak ada. Kenapa? Perda ini dibikin karena memang daerah kita adalah religius, tapi tetap menghargai juga teman-teman dari agama. Contoh yang diatur kan cuma jam makan, ya, jam makan, dan juga tidak boleh di umum. Ini tolong ditafsirkan dengan baik. Jadi bukan melarang itu sangkut tidak. Misalnya ada yang orang hari itu tidak puasa, gimana Pak mau makan? Nah itu kan banyak cara menghibur orang. Ya bisa kita pesan antar jemput, tapi tidak diperlukan. Boleh-boleh saja, tapi selama itu tidak mengganggu. Jadi intinya adalah di sini adalah sama-sama menghargai dari sisi bulan suci Ramadannya dan juga dari teman-teman. Kira-kira seperti itu. Perda nomor 13 tahun 2003 ini tidak lain adalah untuk menjaga situasi kondusif yang ada di Kota Banjarmasin sehingga toleransi umat beragama, tentunya Islam yang memang mayoritas di Kota Banjarmasin, tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan lancar. Jadi Bapak Ibu, ulun mau bertanya lagi, apakah Bapak dan Ibu memiliki pendapat mengenai perda ini yang dapat mendorong toleransi di Banjarmasin? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara apakah perda ini mendorong toleransi, harusnya seperti kita sepakati dari awal,
proses pembuatan perda ini adalah benar aspirasi. Jadi kalau kita bicara satu itu adalah general, dan alhamdulillah sampai hari ini perda ini diimplementasikan itu untuk memayungi semua pihak. Jadi sini yang perlu ditekankan adalah pengaturannya, bukan kita melarang atau mengkat suatu jenis usaha, tapi peraturannya yang disesuaikan dengan kondisi religius kota. Oh iya, perlu diketahui bersama, jadi adanya Perda yang nomor 13 tahun 2003 itu selalu dikawal oleh instruksi atau keputusan bersama Forkopimda. Forkopimda terkait ada dari pemerintah kota, ada dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Jadi setiap tahun itu instruksi akan disampaikan ke masyarakat umum bahwa pelaksanaan Ramadan dikawal dengan adanya instruksi tersebut yang mengatur hal-hal teknis lainnya yang tidak ada di peraturan daerah ataupun peraturan di bawah. Baiklah, berakhirlah sesi wawancara ini. Terima kasih untuk Bapak Emil dan Ibu Nisa yang telah meluangkan waktunya untuk saya dan teman saya mewawancarai Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Selatan memiliki beberapa peraturan daerah bernuansa keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai mayoritas agama, seperti tata cara berpakaian, larangan judi dan minuman keras, serta pengaturan operasional hiburan malam. Perda seperti ini dapat diterapkan jika sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, penerapannya sering dianggap kurang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi, karena dapat membatasi kebebasan individu termasuk bagi non-muslim. Selain itu, perda keagamaan juga berpotensi menimbulkan konflik politik dan hukum seperti pada larangan minuman keras yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya menjaga nilai agama, tetapi oleh pelaku usaha dinilai merugikan ekonomi dan pariwisata. Untuk mengatasi potensi konflik ini, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perancangan perda agar lebih inklusif dan memperhatikan kebebasan beragama semua pihak. Sebenarnya, perda bernuansa keagamaan ini tidak menimbulkan konflik jika masing-masing orang bisa saling menghargai. Misalnya pada bulan Ramadan, bagi yang tidak berpuasa tetap boleh membeli makanan asal tidak dimakan di tempat, tetapi dibawa pulang. Sebelumnya juga masyarakat telah dihimbau atau diberitahukan mengenai peraturan daerah di bulan Ramadan agar tidak terlalu memperlihatkan belanjaannya saat membeli makanan. Nah, itu dia tadi wawancara singkat kami dengan beberapa narasumber yang merupakan pegawai negeri sipil. Menurut kalian sendiri, perda agama ini bisa menimbulkan konflik gak sih? Komen di bawah ya. Kalau begitu, aku Hasna Maulida dan teman-teman kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!